Juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Adita Irawati viral saat menanggapi ucapan penghinaan Miftah Maulana kepada penjual ST Sun Haji. Dalam wawancaranya yang tengah viral, ia menyebut 2 kali rakyat jelata saat membahas Presiden Prabowo yang berpihak kepada rakyat kecil. Dalam video yang beredar, Adita mengucapkan sekiranya ada 2 kali rakyat jelata. Ucapan rakyat jelata pun viral dan menuai kontroversi di masyarakat. Diksi rakyat jelata ini dinilai kurang tepat. Adita Irawati pun dihujat netizen yang berbakti akibat menggunakan kata tersebut. Ia mengaku tidak sengaja ketika menyebut rakyat jelata. Dia mengklaim kejadian serupa bisa saja terulang karena sudah terjadi pergeseran makna dalam diksi rakyat jelata. Menurutnya, rakyat jelata sama artinya seperti rakyat biasa jika mengacu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Maka dari itu, Adita mengatakan dirinya tidak bermaksud merendahkan siapapun. Dia berjanji akan berintrospeksi diri dan lebih hati-hati dalam memilih kata ketika sedang bertugas. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Belum kelar utusan presiden yang keseleo lidah ngatain tukang ST, sekarang muncul lagi ibu-ibu baru. Jadi ibu-ibu ini tuh juru bicara presiden. Awalnya ibu ini tuh mau minta maaf soal kasus ST yang menimpa Gus Miftah. Bukannya menyelesaikan masalah, tapi malah bikin masalah baru lagi gara-gara keseleo lidah juga ngatain rakyat jelata. Apa sih yang salah sama rakyat jelata? Ya nggak ada yang salah juga. Rakyat jelata kan artinya rakyat biasa. Cuman ya agak kurang pas aja gitu penempatannya. Kalau harus rakyat jelata, kenapa nggak bilang rakyat kecil atau rakyat biasa? Secara Gus Miftah ini kan lagi bermasalah sama tukang ST yang notabene adalah rakyat kecil. Emang ya Bu ya, kita ini rakyat biasa, rakyat jelata, bukan pejabat, nggak punya jabatan, nggak punya harta, nggak punya benda, nggak punya istana. Tapi ingat Bu, tanpa rakyat jelata nggak akan ada yang namanya tikus berdasi, makanan Bobby. Ini miris banget. Saya nggak tahu nih, lingkarannya Prabowo Gibran kayaknya memang perlu dilatih di publik komunikasinya. Masa untuk bicara di depan umum mengklarifikasi kejadian Gus Miftah, kalimatnya nggak elok. Masa dia bilang penjual ST dengan rakyat jelata? Anda sadar nggak sih, fasilitas yang Anda gunakan, gaji yang Anda terima, itu dari APBN, dari mana? Dari rakyat jelata. Masa mengklarifikasi kejadian Gus Miftah dengan merendahkan orang lain lagi? Anda perlu belajar komunikasi publik dulu lah yang bener ya. Dan sekarang ramai kan, Gus Miftah juga didesak untuk dicopot dari utusan khusus presiden. Anda juga sekarang lagi ramai kan, maka harus hati-hati komunikasi ke publik ya. Prabowo bisa jadi presiden karena siapa? Ya karena dipilih oleh rakyat jelata. Jangan rendahkan rakyat jelata. Anda juga menikmati gaji dari rakyat jelata. Rakyat jelata berarti rakyat biasa, bukan dari kalangan bangsawan atau hartawan, dan sering diartikan sebagai orang kebanyakan. Istilah ini baru-baru ini menjadi kontroversial setelah digunakan oleh juru bicara presiden, Adita Irawati, yang dianggap merendahkan dalam konteks tertentu. Meskipun Adita mengklaim bahwa penggunaan istilah tersebut tidak bermaksud merendahkan, banyak yang menilai bahwa makna kata tersebut telah mengalami pergeseran dan kini memiliki konotasi negatif. Perubahan makna kata rakyat jelata telah mengalami pergeseran signifikan dari pengertian awalnya yang netral, yaitu rakyat biasa, menjadi konotasi peyoratif yang dianggap merendahkan. Jubir kepresidenan akhirnya meminta maaf atas perkataan rakyat jelata. Jubir kepresidenan bernama Adita Irawati ini akhirnya meminta maaf dan mengklarifikasi atas perkataan beliau dengan sebutan rakyat Indonesia ini adalah rakyat jelata. Di dalam video tersebut, jubir kepresidenan ini meminta maaf dengan sedalam-dalamnya kepada seluruh masyarakat Indonesia gitu ya guys. Karena mungkin banyak sekali masyarakat yang tersinggung atas ucapan dari beliau ini gitu. Di klarifikasi beliau ini juga mengatakan alasan kenapa menggunakan diksi tersebut karena menurut beliau diksi tersebut sesuai dengan KBBI yang artinya rakyat jelata ini yang artinya adalah rakyat biasa atau masyarakat biasa, rakyat seluruh Indonesia gitu guys. Nah menurut beliau kenapa ini menjadi ramai karena pergeseran makna diksi ini yang sudah kayak disebut dengan merendahkan gitu ya guys. Nah menurut di video beliau, Ibu Adita Irawati ini mengungkapkan kalau perkataan itu tuh bukan disengaja gitu ya guys, tapi tidak sengaja
terucap gitu guys, karena yaitu pemahaman diksi dari Ibu Irawati ini gitu. Nah kan meminta maaf lagi, kalau blunder tinggal minta maaf lagi. Mau tanya Bu, mohon maaf ya, ini permintaan maafnya memang dari hati atau ada yang nyuruh nih gitu? Karena katanya sih kemarin yang kasusnya Gus Miftah ini katanya disuruh permintaan maafnya baru makanya minta maaf, padahal kasusnya udah 2 minggu Bu gitu. Kelar masalah Gus Miftah, dia sudah mengundurkan diri. Nongol lagi omongan rakyat jelata dari jubir apa? Jubir siapa itu sih? Mbak Adita, Bu Adita lah itu, Neng Adita. Ono opo to Mbak? Guys, tos dulu kita yang rakyat jelata, tos! Rakyat jelata itu seperti apa yang kau maksud, ha? Siapa yang rakyat jelata yang kau maksud itu? Sebut. Yang kayak mana ciri-cirinya rakyat jelata yang kau maksud itu, ha? Yang berusaha mencari uang halal untuk anak istrinya, kayak gitu? Seorang bapak yang berusaha untuk menyekolahkan anaknya, kayak gitu? Rakyat jelata pula itu yang kau bilang, ha? Aku tahu Mbak Adita, sebetulnya yang kau maksud rakyat jelata itu sama dengan rakyat biasa kan? Tapi kayaknya ada baiknya tuh kata-kata kau itu kau ganti rakyat kecil atau rakyat biasa. Aku pun jelata, aku pun rakyat biasa, bukan bangsawan. Tapi kata-katamu itu loh, jelata-jelata itu loh, terdengar kasar sekali. Sekalipun rakyat jelata sama dengan rakyat kecil, jangan kau remehkan rakyat jelata, Pejabat-pejabat itu pula lo digaji dari uang-uang rakyat. Jangan mentang-mentang kau duduk di atas terus kau bilang rakyat bawah itu rakyat jelata. Aku tahu di tahun 60-an 70-an rakyat biasa itu disebut rakyat jelata. Tapi tengoklah ini tahun kapan? Tahun 2024 mau 2025. Jangan lagi kau gunakan rakyat jelata. Kasar sekali, tahu itu. Oke lah, kali ini ku okekan kalau aku rakyat jelata. Tapi ingat, rakyat jelata pun punya adab dan moral. Karena kami tahu bahwa kami rakyat biasa, kami rakyat kecil, dan kami rakyat jelata. Maka dari itu kami selalu menjaga mulut, perkataan, adab, dan moral. Karena kami tahu hukuman kami itu tidak hanya meminta maaf. Karena kami sadar, kami bukan siapa-siapa. Kami tidak memiliki jabatan seperti Anda. Bahkan kadang kami sebagai rakyat biasa, rakyat kecil, rakyat jelata, mau mengutarakan demokrasi aja mikir berkali-kali. Sekarang ku paham rasanya jadi Mindra, karena aku pun membuat kontennya rasanya geram kali. Ku tengok-tengok komentar Mindra itu, admin Gerindra itu sampai pusing palanya. Atau masalah baru selesai, nongol lagi masalah yang lainnya. Memanglah hidup itu nggak jauh-jauh dari masalah, memang Mindra. Tahu, aku paham aku. Untuk Mbak Adita, ku beritahu ya, ku peringatkan juga. Hati-hati dengan rakyat jelata. Jumlah rakyat jelata lebih banyak daripada pejabat-pejabat yang duduk setara denganmu. Kupikir-pikir, segeralah kau bikin juga surat pengunduran diri kau. Menyusullah kau dengan Gus Miftah. Hukuman untuk pejabat, minta maaf. Hukuman untuk rakyat kecil, rakyat jelata, apa? Penjara. Padahal ku tahu kabinet Bapak Prabowo Subianto itu sedang bagus-bagusnya. Kenapa dirusak sama oknum-oknum yang seperti kalian-kalian ini? Seperti Gus Miftah lah, yang seperti kau ini Mbak Adita. Kenapa harus pakai diksi kasta kepada rakyat sih, Bu? Sekarang di Indonesia ini selain musim hujan dan musim kemarau, ada juga musim minta maaf ya. Baru tahu aku. Sejujurnya aku nggak tahu kepada siapa kau tujukan kalimat rakyat jelata itu ya, Bu Adita ya. Tapi kalau memang omongan kau itu tertuju untuk ke para rakyat-rakyat biasa yang tidak setara denganmu berada di kursi-kursi pejabat itu, berarti termasuk aku kan? Ya udahlah Bu, ya wes. Aku sebagai rakyat jelata, aku minta maaf ya Bu. Saya rakyat jelata, siap salah. Oh Ibu, juru bicara komunikasi kantor kepresidenan. Oh, sudah pasti Ibu ahlinya dong dalam bahasa Indonesia yang baku dan benar. Ya, ahlinya dong Ibu ya. Tapi Bu, di videomu ini aneh. Aku perhatikan aneh. Tapi sebelumnya Bu ya, aku tamatan SMA. Aku perhatikan di videomu ini aneh. Ibu aneh. Ibu nggak ikhlas minta maaf. Kenapa? Orang yang minta maaf biasanya nggak membela dirinya. Orang yang minta maaf tidak akan membela dirinya. Contoh, aku contohkan ya. Saya minta maaf kepada kalian semua atas kesalahan saya. Mohon kiranya kalian menerima permintaan maaf saya. Terima kasih. Itu minta maaf. Tapi kalau Ibu di sini di awal meminta maaf, tapi di pertengahan sampai akhir membela diri dengan menggunakan kata-kata seolah-olah terlihat intelektual, lalu mengajari masyarakat tentang arti bahasa. Di sini Bu, bukan masalah arti rakyat jelatanya atau rakyat kecilnya yang dipermasalahkan. Tidak ada yang salah arti itu Bu, tapi siapa yang mengucapkan itu yang salah. Pahami Bu, bukan artinya yang dibahas orang, tapi siapa yang mengucapkan. Kalau pejabat negara mengucapkan itu di depan rakyatnya, salah. Tapi kalau aku mengucapkan itu di depan kawan-kawanku sesama rakyat, nggak masalah, karena aku juga bagian rakyat jelata, bukan pejabat negara. Itu ya Bu ya, tamatan SMA Bu.
Makanya Bu ya, Ibu kan pangkatnya tinggi, rakyat kerajaan ya. Makanya menggunakan bahasa itu baik-baik ya Bu. Ibu katanya berpendidikan ya, ada di parlemen, ada di pemerintahan. Pemerintahan itu ada karena ada rakyat kecil Bu ya, jangan lupa. Ibu bisa duduk di situ itu karena ada rakyat kecil, ada rakyat jelata yang Ibu sebut itu ya. Jangan sembarangan Bu ya, rakyat kerajaan dengan rakyat jelata tetap masuk di tanah kalau akhirnya pergi ya Bu ya. Zaman dulu Bu, jangan melupakan nenek moyang kita dulu tidak ada yang kaya ya. Sekarang itu orang kaya bisa duduk di parlemen karena apa? Perjuangan yang begitu keras ya. Nenek moyang kita yang zaman dulu itu tidak ada yang kaya Bu, semuanya sama ya, kerja di sawah, kerja di hutan ya, perang apa segala macam. Sekarang orang baru enak-enak ya, duduk di kantor terus enak-enak aja bilang rakyat jelata, rakyat susah ya. Ya kalau kau merasa pemerintahan yang hebat, bantulah kami rakyat jelata ini ya. Dan juga nggak perlu menyebut kami ini rakyat jelata. Rakyat jelata kalau kau pas pemilihan kami ada di situ rakyat jelata ya. Kalau cuma orang kaya yang pilih kau tidak akan mungkin ya. Ya, tidak akan mungkin kau duduk di situ Bu ya. Ingat nenek moyang zaman dulu tidak ada yang berpangkat, semuanya kerja di sawah, panjat pohon Bu ya. Buang air itu di kakus bukan di WC ya dulu. Jadi ndak usah melupakan masa lalu. Kita semua sama aja. Kalau hari ini masih ada rakyat jelata yang seperti Ibu bilang, yaitu mereka kurang berjuang besar aja Bunda ya Bu ya. Oke ya, karena perjuangannya mungkin kurang besar ya, seperti perjuangan orang tua Ibu dulu ya. Begitu aja. Nggak usah menyebut rakyat kecil itu jelata. Apa sih bahasa begitu Bu ya? Ibu kan harus tahu sopan santun Bu ya. Apalagi Ibu itu tampilannya agamawi sekali ya. Itu tidak benar ya Bu ya. Jangan pernah memandang kami ini orang-orang walaupun kami jelata Bu, Ibu juga tidak pernah datang kasih saya beras ya. Ibu tidak pernah datang bayar utang saya juga, bukan Ibu walaupun saya jelata. Ya Bu ya, kalau anak saya mau kuliah bukan Ibu yang bayarkan saya. Jadi tidak perlu menyebut kami itu rakyat jelata ya. Mentang-mentang kami bukan pejabat, bukan pemerintahan, dan tidak bisa korupsi ya. Tidak usah begitu Bu ya, mohon maaf ya omongan saya agak keras. Tapi jangan sekali-sekali menyebut Bu, darah kita sama-sama merah, tulang kita sama-sama putih Bu ya. Makan nasi sama ya Bu ya, dimasak, diproses lewat api Bu ya. Oke? Semua yang tumbuh di bumi Ibu makan, kami juga makan Bu ya. Cuma bedanya Ibu ada di situ ya, bergelimangan harta ya. Kami ini rakyat jelata ya, mau cari kuliah anak aja susah payah Bu ya. Nggak usah bilang kami begitu juga ya Bu ya. Karena Ibu air putih aja Ibu nggak akan bisa belikan saya ya, walaupun saya rakyat jelata.